يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان والتسبيح والتكبير يملأان السماوات والأرض والصلاة نور والزكاة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه ابن حبان عن أبي مالك الأسعري. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Isbaghul wudu'i syatrul iman. Menyempurnakan wudu itu sebagian dari keimanan. Ini kita masuk dalam pembahasan, poinnya banyak ini sebenarnya. Yang pertama adalah kaitannya dengan wudu. Nah, wudu yang sering kita lakukan tiap mau sholat itu fadilahnya banyak sekali. Bahkan ada salah satu riwayat sahabat ngelihat Nabi wudu pas lagi nyiramin tangan, nggak cuman sampai siku ya, sampai ke dalam, bahkan kelihatan bagian ketiaknya. Saking kenapa? Saking tidak boleh, tidak mau Nabi itu meninggalkan satu pori aja ya. Jadi pelan. Isbagh itu artinya ikmal, menyempurnakan. Enggak buru-buru, enggak ngasal ya, enggak asal basah, tapi dilakukan secara pelan-pelan demi kesempurnaan. Disinilah hadis inilah yang menjadi dasar istilah yang kita sering ungkapkan, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman. Karena yang namanya bersih sama suci beda. Bersih kalau kita cuci tangan habis makan, badan habis kerja, pulang mandi, bersih. Tapi beda dengan suci. Kalau suci nggak pakai logika, kalau bersih pakai logika, pakai sabun, pakai sampo ya. Tapi kalau bersuci yang merintahkan adalah Allah. Apa bentuknya? Wudu. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Wudu ini yang merintahkan siapa? Ya Allah. Wahai orang yang beriman, kalau kamu mau sholat maka basuhlah muka dan tangan sampai siku. Artinya ya, kalau udah masuk ranah ibadah, karena sholatnya ibadah, maka syarat menuju sholat kan wudu. Wudunya berarti masuk kategori ibadah. Jadi jangan kita maknai wudu itu kan cuma bersihin muka biar enggak hitam, tangan biar enggak. Wudu itu adalah bagian dari ibadah. Makanya ibadah wudunya jangan ngasal, gitu ya. Tenang, pakai niat, ya pelan, serba tiga. Ya. Kalau kita lihat itu anak-anak kalau lagi wudu, ya.
Ya, kalau anak-anak mungkin masih kita, tapi kalau sudah tua harus benar-benar itu. Ya. Jadi dari mulai batas rambut sampai akhir batas rambut itu harus kita perhatikan. Ya. Syukurnya kalau bisa lewat dari rambut. Artinya ketika kita muka lagi nyiram muka, maka lebihin sampai ke atas kena rambut. Kenapa? Supaya pastikan pori-pori muka itu nggak ada yang kelewatan. Ya. Karena kenapa? Karena ini bagian ibadah. Kalau kita ngasal kagak sah sholatnya. Kalau sah sholatnya kagak sah, berarti nggak dapat pahala, tapi dapatnya dosa. Ingat nggak ketika saya udah bilang dulu, Nabi ngelihat sahabatnya lagi sholat, dilihat kakinya ada yang kering, seukuran dirham. Nabi bilang, ulangin lagi. Ya kagak nggak sah dong sholatnya kalau wudhunya masih ada yang ketinggalan gitu loh, walaupun cuman seukuran sedikit. Itu hati-hati ya. Wudhu inilah yang menjadi tanda bahwasanya nanti di akhirat kita mukanya bersinar. Nabi udah bilang, nanti engkau lihat umatku itu mukanya bersinar, bukan cuman muka, ghurran muhajjalin. Nabi bilang itu dua ciri. Apa itu ghur? Ghur itu mukanya bersinar bagaikan lampu. Bukan hanya mukanya, muhajjal. Muhajjal itu setiap yang pernah kita alirkan wudu itu, ya, dari tangan, dari rambut, dari telinga, dari hidung, ya, itu yang pernah kita alirkan akan seperti lampu yang bisa menandakan, oh ini orang dulu di dunia sering sholat, gitu ya. Makanya sangat diperhatikan. Hati-hati masalah wudu. Ya jangan cuma wudu sebenarnya ya. Wudu bagus. Ini kalau membahas masalah wudu luas Pak. Ya. Ada salah sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Ditelisik ini adalah perkataan salah seorang sahabat yang namanya Amr bin As. Amr bin As, sahabat Nabi, berkata, kamu tahu nggak ruhnya orang yang sedang tidur lari kemana? Dia bertanya sama sahabatnya, apakah kamu tahu ketika kalian tidur ruh kita itu kemana? Kan tidur deh, ruhnya itu kemana? Nggak ada yang tahu. Akhirnya dijawab sama dia, ini perkataan sahabat, sesungguhnya orang yang sedang tidur, andaikan dia sebelum tidurnya itu berwudu, jika sebelum tidurnya berwudu, ruhnya itu naik ke atas langit, singgah di arsy singgasana Allah, ya, langsung dia sujud di singgasana itu, dia sujud menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala kalau tidurnya wudu. Tapi kalau tidurnya kagak wudu, tetap ruhnya itu pergi ke singgasana Allah, arsy, tapi dia sujudnya jauh banget. Ya. Ingin membedakan mana orang yang tidur dengan berwudu dengan orang yang tidur tidak berwudu. Yang berwudu kalau mau tidur, ya, ruhnya ke atas, sujud di hadapan Allah langsung. Tapi kalau nggak berwudu, mau tidur, sujud ya tapi jauh. Makanya ini diseimbangkan dengan hadis Rasulullah SAW. Tak ada seorang hamba yang ketika ingin tidur dia berwudu, tidur nih, sebelum tidur dia wudu. Nah, kata Rasulullah, di saat dia tidur dan berwudu, maka sesungguhnya malaikat itu jagain di sampingnya sampai dia bangun. Ketika dia bangun, ya Allah, berikan ampunan kepada hambamu yang tidur ini dalam keadaan berwudu. Oh, ya, sampai saat ini kita belum ngamalin, ya, belum ngamalin kalau mau tidur wudu dulu. Yang ada buang angin terus, batal lagi. Ya, ini kalau kita masalah wudu itu bahkan nggak main-main. Kata Nabi, barang siapa yang benar-benar berwudu, wudunya sah. Ya.
Dan setelah berdua diangkat tangan, Allahumma inni asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, atau dengan doa lainnya, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Itu doa orang setelah wudu, kata Nabi itu ketika diangkat tangan itu pintu nanti ketika dia di akhirat akan dibukakan pintu itu tuh, 8 pintu surga dibuka sekaligus kalau dia ngamalin doa habis wudu.